Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Polisi menahan 3 dari 5 tersangka kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir sebesar 17 miliar rupiah. 2 tersangka adalah mantan asisten rumah tangga Ibu Nirina bersama suaminya dan seorang lagi adalah oknum notaris asal Tangerang, Banten. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menahan 3 dari 5 tersangka komplotan mafia tanah dengan korban penipuan keluarga dari selebritas Nirina Zubir. Para tersangka tak lain adalah asisten rumah tangga dari almarhumah Ibunda Nirina Zubir, dibantu suaminya serta seorang oknum notaris di Tangerang. Polisi menyebut pasangan suami istri Riri Kasmita dan Endrianto diduga sebagai dalang penipuan penggelapan sertifikat tanah milik Ibunda Nirina. Tapi kembali lagi dia telah menjadi salah satu orang yang terdekat di keluarga kami waktu itu. Kita kasih dia kesempatan dan ternyata inilah yang terjadi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Yusri Yunus, mengungkap jeratan pasal berlapis pada para tersangka, mulai dari dugaan pemalsuan akta otentik, keterangan palsu, penggelapan, dan pencucian uang. Menurut Yusri, tersangka Riri Kasmita dan Edrianto diduga mengubah kepemilikan 6 sertifikat tanah Ibu Nirina atas nama keduanya lalu menggandainya satu persatu. Bahkan dia rubah namanya, ya, dari ada 6 sertifikat. 1 dirubah atas nama suaminya tersangka yang laki-laki, kemudian yang 5 ini atas nama istrinya yang juga sama-sama adalah pembantu rumah tangga atau sekretaris pribadi, sekretaris rumah tangga daripada almarhum sendiri. Kemana hasilnya? Ini yang kemudian dia gadaikan lagi. Ya, setelah sudah berubah dengan mengajak satu notaris. Pihak Nirina Zubir, ahli waris atas objek kasus mafia tanah ini, diduga mengalami kerugian hingga 17 miliar rupiah. Penyidik Polda Metro Jaya juga menelusuri dugaan pencucian uang dalam kasus ini, termasuk memblokir rekening beberapa tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah sertifikat tanah korban berhasil diubah para tersangka dalam kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Nirina Zubir. Bagaimana perkembangan terkini dari penyidikan polisi dan jaringan apa saja yang paling berperan membantu terjadinya mafia tanah? Kita bahas bersama Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat, Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkrim Polda Metro Jaya. Kemudian ada Teguh Taufikul Hadi, juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR BPN, Badan Pertanahan Nasional. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Dirkrim Pak Tubagus Ade. Pak Dir, ini kan 6 sertifikat, 17 miliar rupiah, dan orang dekat. Apa yang terjadi sesungguhnya di kasus ini? Seperti sebagaimana kita ketahui bahwa objek tidak bergerak, maka landasan alas haknya itu adalah surat. Oke. Alas haknya adalah surat, baik itu berupa sertifikat atau yang lain, mungkin ada yang belum sertifikatkan. Sehingga kepemilikan seseorang akan mendasari kepada surat itu, kepada sertifikat itu. Dalam perkara ini, maka kepemilikan berubah dari milik orang lain kepada orang yang baru yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan berpindahnya hak itu, berpindahnya hak seseorang kepada orang lain terhadap objek tidak bergerak, setidaknya ada 4. Yang pertama karena jual beli, yang kedua karena hibah, yang ketiga karena waris, yang keempat atau karena putusan pengadilan. Nah, yang terjadi saat ini itu terjadinya adalah diakibatkan karena jual beli. Seolah-olah Oke, baik. Seolah-olah ini adalah jual beli. Seharusnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang berhak menjual. Gitu, dilakukan oleh orang yang berhak menjual. Iya. Nah, dalam perkara ini, kemudian dibuatlah beberapa surat atau dokumen yang seolah-olah si tersangka ini adalah orang yang berhak menjual. Makanya banyak hal yang kemudian terjadi, ini melibatkan pihak lain sampai kepada pihak ketiga yang akhirnya memiliki atau memegang hak tanggungan. Seperti bank, atau juga pembeli yang kita anggap saat ini adalah pembeli yang jadi begini Pak Dir, supaya mudah untuk pemirsa juga. Jadi seolah-olah
si ART ini, asisten rumah tangga ibu dari Nirina Zubir ini, almarhumah ya, ibunya sudah meninggal. Ya. Ini dikuasakan terhadap sertifikat itu untuk melakukan jual beli, begitu ya? Betul. Artinya betul. ada pemalsuan tanda tangan di situ yang kemudian diamini atau dilegalisasi oleh pihak notaris. Betul. Siapa yang membuat akte ini adalah notaris. Jadi seolah seperti tadi adalah jual beli. Kemudian jual beli harus dilakukan oleh orang yang berhak. Supaya dia menjadi berhak, maka dibuatkanlah kuasa menjual. Sehingga dia seolah-olah berhak menjual. Padahal tidak pernah dibuatkan surat itu. Nah, ini dilakukan adalah oleh notaris. Setelah dia berhak menjual, maka dilakukanlah transaksi. Transaksi dari orang itu yang berhak menjual kepada seseorang, dirinya sendiri. Terus kemudian berpindahlah hak itu menjadi miliknya. Sedangkan pihak yang merubah, yang mengganti kepemilikan itu didasarkan kepada akte yang benar. Akte yang dikeluarkan oleh notaris. BPN memproses itu, tapi proses awalnya yang salah gitu, yang melawan hukum. Gitu. Makanya kita terapkannya di 263 dan 266. Kalau kita pakai 263 atau 266, berarti objeknya itu adalah surat yang dipalsukan. Kenapa palsu? Karena dibuat bukan oleh orang yang berhak. Jadi gitu. begini Pak Ade, kalau seandainya ada orang yang jahat, katakanlah seperti itu ya, dia memalsukan tanda tangan, dia bekerja sama dengan notaris, maka bisa jadi itu mafia tanah dan jadi. Itu yang kemudian terjadi. Saya ingin konfirmasi nanti soal itu, termasuk juga bagaimana mengatasi oknum-oknum notaris nakal ini yang berbahaya sekali, karena kalau kita bicara mobil atau apa 1 miliar 2 miliar, tapi kalau bicara soal ini mobil yang termasuk yang paling mahal ya, tapi kalau soal sertifikat, satu sertifikat saja bisa paling murah mungkin 1 miliar atau mungkin ya sekitar segitu, atau bahkan ada yang belasan hingga puluhan miliar hanya satu buku saja, dan itu hanya satu kali tanda tangan palsu berpindah kepemilikan. Bagaimana untuk mengatasi itu? Nanti kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam bersama dengan Dirkrim Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Adi Hidayat, dan juga juru bicara dari Kementerian ATR BPN, Bung Taufikul Hadis. Saat lagi saudara, kami akan segera kembali.